الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الجود والإنعام والإفضال والإحسان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أنزل عليه القرآن، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله سيد الأكوان، وعلى آله وصحبه أئمة الهدى والعرفان، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الرحمن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, jemaah salat subuh Masjid Lailatul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, di pagi hari yang mulia ini kita masih diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah untuk mengisi sisa umur yang telah dituliskan oleh Allah, yang tentunya setiap manusia memiliki kadar dan ketentuan masa umur yang akan dilaluinya di atas muka bumi ini. Sebaik-baik orang adalah yang umurnya dan waktunya berlalu dengan ketaatan, dan serugi-ruginya orang adalah yang setiap detik dan hembusan nafasnya penuh dengan kelalaian dan jauh daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan umur ini diberikan Allah kepada kita, insyaAllah. Diberikan keistiqamahan dalam menghadiri salat subuh berjamaah, salat-salat yang lainnya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehariban baginda yang mulia Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, sang muallim, sang pembimbing, sang pemberi petunjuk kepada umat bagaimanakah cara menghambakan diri kepada Allah, bagaimanakah jalan yang harus ditempuh oleh setiap manusia dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kerabat dan sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ila yaumiddin, wa alaina ma'hum wa fihim, innahu arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah senantiasa kita mendengarkan bahwasanya manusia ini tidak terkecuali makhluk-makhluk yang lainnya tidak terlepas dari kontrol dan pandangan Allah Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui gerak-gerik bahkan bisikan hati setiap seseorang, bahkan keinginan dan hasrat yang ingin dilakukan tentunya tidak terlepaskan daripada ilmunya Allah. Allah Al-Alim yang maha mengetahui segala gerak-gerik kita dalam kehidupan kita. Tidaklah kita terlepas daripada kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda yang mulia alaihi salatu wassalam ingin memastikan kepada umatnya bahwasanya di sana ada sesuatu yang menjadi titik penentuan, yang mana setiap manusia harus berusaha hendaknya titik tersebut berada dalam keadaan yang baik dan bagus, sehingga dia menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala. Jasad kita, perilaku kita, aktivitas kita tentunya tidak terlepas dari kontrol Allah. Tetapi hal yang utama yang tidak terlepas, dan justrulah itu akan menjadi ukuran baik dan tidak baiknya seorang hamba di sisi Allah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum,
Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada gambarnya kalian, rupanya kalian, dan tidak memandang juga kepada jasad kalian, body kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hati-hati kalian dan amal-amal ibadah kalian, amalan kalian. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwasanya hal yang terpenting yang menentukan baik tidaknya seseorang di hadapan Allah adalah keadaan hatinya, keadaan amalannya di hadapan Allah. Tentu saja gerak-geriknya, aktivitasnya tidak terlepas dari kontrol Allah. Tetapi hal yang menjadikan seseorang tersebut baik ataupun na'udzubillah buruk di hadapan Allah adalah keadaan hatinya, keadaan amalannya. Boleh jadi seseorang dalam zahirnya, dalam bodinya orang yang sehat, orang yang hebat. Begitu juga rupanya yang tampan, rupanya yang indah, rupanya yang baik. Tetapi dia tidak sedikit pun di mata Allah, sebagaimana Nabi mengatakan, orang sebesar bodinya yang besar dan juga kehebatan fisiknya hebat ketika di dunia, ketika dibawa ke akhirat, Nabi mengatakan la yazinu indallahi janah ba'udah, tidaklah beratnya tersebut melainkan hanya seperti seekor sayap nyamuk. Kemuliaan seseorang di sisi Allah itu bergantung pada hatinya, sejauh mana hatinya bersih, sejauh mana hatinya memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kaum muslimin, sejauh mana di dalam hatinya memiliki keinginan senantiasa untuk berbuat baik kepada orang lain, senantiasa hatinya terprogram. Ini susah ini kadang-kadang kita mengetahui terprogram itu kalau sudah komputer, kalau sudah handphone, kalau sudah alat-alat elektronik terprogram, kadang-kadang tidak bisa lagi dimasuki oleh program-program yang lain. Siapa tahu manusia tersebut memiliki program yang lebih hebat dari itu. Siapa yang memiliki program hatinya terprogram, siapapun yang menghinanya otomatis programnya mengatakan tidak boleh marah. Terprogram jati dirinya dan sikapnya tidak akan hasad dan tidak akan dengki. Apakah ada manusia seperti ini? Kita hari ini mengetahui alat elektronik terprogram seperti ini, tidak mungkin masuk yang lain. Kira-kira kalau program iPhone sama Android bisa digabung nggak? Susah ya. Ini sebagai satu contoh ya dalam kehidupan kita. Sesama Android udah, sesama iOS ini iPhone mungkin baru bisa. Tapi di sana ada manusia yang terprogram dirinya untuk senantiasa memaafkan. Terprogram jiwanya memandang orang lain dengan kebaikan. Hari ini jiwa-jiwa manusia yang sudah banyak lalai daripada Allah dengan mudahnya terprogram dengan sifat-sifat yang tidak baik. Satu lafaz saja orang menghina saya terprogram harus marah. Ya enggak? Orang mengejek saya terprogram harus membalas. Terprogram tak kala kawan saya melebihi saya harus dengki dan hasad. Nauzubillah. Hati yang sudah terprogram dengan sifat-sifat yang tercela. Allahu Akbar. Bagaimana keadaan hati seseorang yang menjadi pandangan Allah sedangkan hatinya terprogram dengan sifat-sifat yang buruk ini? Otomatis. Sedangkan kita dituntut hati kita harus terprogram, bukan dengan sengaja. Oh, saya harus maafkan. Otomatis. Hal seperti itu menjadi suatu kebiasaan. Nabi mengatakan, innamas sabru bittasabbur. Ingin menjadi orang memiliki sabar, latihlah diri untuk bersabar. Sabar tidak akan datang dengan langsungnya. Oh, aku termasuk orang-orang sabirin.
orang-orang yang sabar. Diuji apapun langsung, itu tidak bisa secara langsung, harus diuji tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, baru tertanamkan sifat sabar tersebut. Begitu halnya juga dengan sifat-sifat yang lain. Wal hilmu bitahallum, kata Rasulullah. Dan sifat kelembutan itu harus dengan apa? Dilatih. Tadinya kasar, dilatih, ditarbiyah lagi, dididik lagi. Akhirnya Umar bin Khattab yang dulunya ditakuti sebelum Islamnya dan di permulaan Islamnya beliau dilatih terus, ditarbiyah oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai tahapan ketika beliau menjadi khalifah, menjadi orang yang paling banyak menangisnya. Siapa itu? Umar bin Khattab. Orang yang dulu kasar, orang yang garang, tetapi bisa seperti itu kehendak Allah karena dilatih sifat tersebut. Maka untuk sampai kepada tahapan seseorang terprogram jiwanya menjadi hati yang baik, hati yang senantiasa tidak pernah menanamkan rasa benci pada orang lain, hasad pada orang lain, justru dalam hatinya senantiasa terbina dengan rasa memaafkan, terbina dengan rasa menerima, terbina dengan perasaan untuk mengayomi siapapun yang ada di sekelilingnya. Alim ulama mengatakan sekurang-kurangnya dalam adab bermuamalah bergaul, setiap orang yang duduk dengan kita merasa dia itu kita menghormatinya. Yash'uru bi annana nu'azzimahu. Mereka orang yang duduk dengan kita sekantor, serumah, sejamaah dalam masjid, semajlis ta'lim, dalam pergaulan setiap hari, orang yang berada di sekeliling kita merasa bahwa kita menghormati dan memuliakannya. Ini sekurang-kurangnya sifat yang mulia. Jangan sampai kebalikan, justru orang yang dekat dengan kita merasa direndahkan, merasa dihinakan, merasa dibenci, merasa musuh. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang tinggi, dikatakan oleh para sahabat, kalau kami ini duduk bersama Rasulullah, itu kehebatan dan mukjizatnya beliau, kalau kami ini duduk bersama dengan Nabi SAW dalam satu majlis, setiap yang hadir merasa dirinya paling dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Padahal di dalam ada Abu Bakar Siddiq, di dalam majlis itu ada Umar bin Khattab, di dalam majlis ada Utsman bin Affan, dalam majlis tersebut ada Ali bin Abi Thalib, dalam majlis ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam majlis ada Abdurrahman bin Auf. Tetapi setiap sahabat merasa dirinya orang yang paling dimuliakan Rasulullah dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu hebat dan tinggi dan mulianya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya jamaah salat subuh Masjid Lailatul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut adalah menjadi tempat yang menentukan baik dan buruknya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya seseorang yang menghabiskan masanya memikirkan, bertafakkur, berusaha untuk memperbaiki hati tersebut, menjadikan hati yang bersih, menjadikan hati yang sudah terprogram dengan sifat-sifat yang mulia, tidak hanya terkecoh dengan amalan-amalan zahir, sedangkan hati masih tidak baik. Kita dituntut untuk menunaikan ibadah jawarih, ibadah anggota tubuh kita, bersujud dahi kita, berdoa mengangkat tangan ketika kita bermunajat kepada Allah, lisan kita beribadah dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, berdiamnya kita dalam masjid dengan niat i'tikaf pun juga beribadah kepada Allah. Jangan lupakan hati kita. Jangan jasad kita berada dalam masjid, body kita berada dalam majlis,
tapi hati kita jauh daripada Allah. Hati kita jauh daripada Allah. Nabi SAW apabila setiap ingin salat, beliau akan memberikan aba-aba dan memberikan suatu komando kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, la tusawwunna as-sufufa bainakum aw la yukhalifallahu baina qulubikum. Luruskan saf kalian, kata Rasulullah. Kalau kalian safnya tidak lurus, khawatir hati-hati kalian akan berpecah satu dengan yang lain. Di antara mazhar, zahir dan gambaran hati kaum muslimin disatukan oleh Allah tatkala saf mereka ini saling rapat satu dengan yang lain. La tusawwunna sufufakum, kata Rasulullah. Luruskan saf-saf kalian. Saf akan mempengaruhi kepada jiwa dan raga kalian. Tatkala dalam suatu jamaah safnya tidak lurus, ketahuilah saat itulah syaitan akan berada menyela-nyela di saf-saf kaum muslimin, sehingga walaupun bersama-sama menghadiri salat jamaah di masjid, tetapi nauzubillah, salat berjamaah dengan yang di sebelah perasaannya tidak enak, dengan sebelah yang ada di sebelah kanan masih tidak memaafkan karena atas kesalahan yang pernah dibuat. Yang ada di depannya begitu juga, yang ada di belakangnya pun juga sama. Belum lagi jamaah-jamaah yang di dalam masjid yang lainnya. Apakah gunanya seseorang? Apakah ini yang akan menjadikan dirinya baik, yang akan diandalkan olehnya ketika menghadap Allah? Ya Allah, saya sudah hadir jamaah. Ya Allah, saya sudah hadir majelis. Ya Allah, sekian amal saya sudah buat. Bagaimana perasaanmu dengan kaum muslimin? Bagaimana keadaan hatimu dengan orang yang sesama engkau dalam masjid? Bagaimana orang yang hidup bersamamu sebagai jiran dan tetanggamu? Adakah mereka merasa aman daripada kehidupanmu? Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sahabat kaget. Demi Allah, tidaklah beriman, tidaklah beriman. Siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man la yu'min jaruhu bawa'iqah. Jirannya, tetangganya tidak merasa aman dari dirinya, merasa senantiasa terganggu olehnya, merasa terganggu. Orang tersebut bukan orang beriman, kata Rasulullah. Sehebat apapun amalannya, tapi muamalahnya nol, maka di pandangan Rasulullah orang tersebut lemah imannya, tidak beriman. La ilaha illallah. Jangan hanya mengukur keimanan dengan hebatnya kita beribadah, tetapi muamalah kita justru X, tidak ada makna sedikit pun. Wallahi la yu'min, kata Rasulullah. Tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang enggak salat, orang enggak ngaji, orang enggak ke masjid, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari dirinya. Bagaimana keadaan tetangga kita dengan kita hari ini? Apakah suka? Apakah gembira? Di zaman tabi'in ada seseorang berpuluh-puluh tahun di rumah tersebut nggak mau pindah. Karena apa? Karena tetangga saya orangnya baik. Siapa tetanggamu? Sa'id ibnul Musayyib, seorang tabi'in. Allah kata, puluhan tahun saya bertetangga dengan dirinya, tidak pernah saya merasa sakit hati dengannya. Justru sebaliknya, senantiasa dia memuliakan. Senantiasa dia kalau ada kelebihan daripada makanannya diberikan kepada saya. Dengan memiliki tetangga seperti ini, saya lebih baik tinggal di tempat ini melebihi daripada tempat-tempat yang lebih mewah. Sesingganya pepatah salafus saleh dulu mengatakan, al-jar qabla ad-dar. Ingin tinggal di satu rumah, lihat dulu siapa tetangganya, ya. Jangan asal-asalan saja. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya memperbaiki daripada hati kita, memperbaiki daripada sikap dan sifat kita. Hanya dengan seperti itulah kita akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kalaulah kita di bulan Rabiul Awal diingatkan dengan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya seseorang ini menapak tilas. Mungkin dahulunya jauh dari sirah perjalanan kehidupan Rasulullah, sedikit mengetahui tentang akhlak mulia Rasulullah, maka di bulan yang mulia ini pelajarilah 1, 2, 3 bahkan banyak sifat-sifat mulia Rasulullah. Ukurlah diri kita, sejauh mana saya telah mengikuti sunnah Rasulullah, sejauh mana sifat saya dan sikap saya dan keadaan hati saya di hadapan Allah yang selama ini. Terkadang saya kalau keluar rumah malu apabila pakaian saya ini belum disetrika, apabila ada kotoran di pakaian saya, apabila penampilan saya tidak memuaskan. Bukankah setiap masa kita dipandang oleh Allah? Bagaimana penampilan hati kita di hadapan Allah? Bagaimana keadaan daripada amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan mudzakarah yang singkat ini di hari yang mulia ini, di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala insyaallah memperbaiki hati-hati kita insyaallah. Hati-hati kita disucikan oleh Allah, hati-hati kita sekalian diberikan, diilhamkan oleh Allah senantiasa dengan sifat-sifat yang mulia, dengan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan dengan berkahnya mudzakarah dan sabarnya kita dalam majlis ini, setelah salat subuh bersama-sama bermudzakarah sambil menunggu datangnya waktu isyraq, mudah-mudahan dengan kemuliaan waktu ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan setiap hati yang hadir di majlis ini dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan digantikan kepada jiwa kita dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang telah dimiliki oleh baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba-hambanya yang dicintai dan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.